Sebelum mulai videonya, silahkan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya akan mentutorialkan cara melepaskan ban dalam ya dari roda Matic Honda Beat yang tadinya ban tubeless tapi sudah dikasih ban dalam. Biasanya masalah yang timbul adalah ketika kita mau mencukit samping-sampingnya itu susah untuk kita renggangkan atau kita buka ya. Jadi langsung saja, inilah caranya. Pertama, satu cukitan kita gunakan untuk membuka bagian roda ya, samping-samping roda atau bannya. Kemudian satu cukitan kita gunakan untuk mendorong supaya bagian samping rodanya itu terlepas dari pelek ya. Harus dua tangan atau dua cukitan langsung kita pakai ya. Satu cukitannya kita tahan, kita gunakan untuk membuka, dan satu cukitan lagi kita gunakan untuk mendorong sampai seluruh bannya itu benar-benar terlepas ya. Kalau sudah terlepas, nah langsung kita bisa melepasin semuanya ya. Nah untuk sebaliknya juga sama ya, seperti itu. Nah kalau misalkan prosesnya sudah selesai atau sudah kita dorong ya bagian roda ban luarnya itu, tinggal kalau sudah terlepas tinggal kita tekan-tekan atau kita pijat, kita tarik pakai tangan juga bisa ya, karena si bannya itu sudah tidak menempel ke velg. Oke, lanjut. Setelah bannya sudah tidak menempel ke velg, lanjut kita ke proses pencukitannya. Proses cukitan, 1-2 cukitan, kemudian 3 cukitan. Cukitan yang pertama kita pakai atau kita gunakan untuk menahan ya, supaya bannya tidak masuk lagi. Oke, setelah 3 atau 4 cukitan, kita cukup pakai satu cukitan saja sampai keseluruhan bagian ban luarnya itu terbuka. Setelah ban luarnya terbuka keseluruhannya, lanjut kita ambil saja bagian ban dalamnya, kemudian kita keluarkan supaya kita mudah untuk melakukan pengecekan kebocoran. Saya lakukan dengan menggunakan air yang ada di ember ya. Jadi kita sediakan air di ember, kemudian ban atau ban dalam yang tadi kita siapkan kita pompa dulu supaya ada tekanan anginnya. Kemudian lanjut kita putar atau kita masukkan ke dalam bak air. Kita pompa dulu sampai ada tekanan anginnya. Nah kemudian kita cek secara memutar perlahan-lahan ya, supaya kita tahu ada gelembung udara, berarti itu bagian yang terjadi kebocoran. Oke, setelah kita tahu bagian mana yang bocor, lanjut kita tadai dengan menggunakan spandel bekas juga bisa ya. Nah setelah kita tahu ada yang bocor, lanjut kita ke proses pembakaran atau pengepresan ya. Alat presnya sudah saya siapkan. Sebelum kita press, kita gosok-gosok dulu bagian yang terdapat lubangnya ya. Tujuannya supaya bagian yang akan kita kasih karet tambal itu tidak bergelombang dan halus. Kita gosok-gosoknya tidak terlalu keras juga, yang penting ketika kita tempelkan karet tambal itu tidak terlepas ya. Setelah itu kita ukur karet tambalnya sesuai dengan ukuran lubang, tidak harus terlalu besar ataupun kecil, yang penting pas.
Setelah itu kita rekatkan karet tambalnya. Di sini saya tidak menggunakan lem atau apapun ya. Cukup saya tempelkan saja, kemudian saya siapkan dulu bagian kalengnya yang ada di alat presan, kemudian kita masukkan yang tadi bagian ada karet tambalnya itu menghadap ke bawah, lalu kita ganjel dengan menggunakan karet ya, supaya ketika kita press, alat presnya tidak menyentuh karet tapi ada ganjelannya. Ya, di sini saya melakukan proses pembakaran dengan menggunakan spiritus ya. Spiritus yang saya gunakan bisa kita beli di toko bangunan terdekat ya. Setelah itu kita nyalakan, lanjut. Nanti proses pembakarannya kita skip aja ke langsung pas apinya sudah mati ya. Karena proses pembakarannya lumayan lama. Ya tidak lama banget sih, paling 5 menit, tapi kita mempersingkat video aja. Oke, setelah apinya sudah padam, lanjut kita cek dulu bagian takaran spiritusnya. Setelah dirasa mati, lanjut kita longgarkan bagian presanya, kemudian kita cek. Kalau misalkan sudah tidak leket lagi atau tidak nempel di kaleng, berarti karet tambalnya sudah matang dengan sempurna ya. Tapi masih perlu kita cek ulang supaya kita yakin bahwa bagian yang tadi kita tambal itu tidak bocor lagi ya. Oke, cukup kita rendam bagian yang tadi kita tambal saja, tidak perlu memutar lagi ya. Setelah itu lanjut kita ke proses pemasangan kembali ya. Sebelum dipasang ban dalamnya, kita cek dulu bagian dalam ban luarnya ya, supaya tidak ada paku atau kawat atau semacamnya ya yang bisa bikin ban dalamnya itu bocor. Oke, kita masukkan ban dalamnya secara perlahan-lahan, kemudian kita masukkan lagi ke ban dalamnya. Pelan-pelan sambil kita tekuk, kita perhatikan supaya tambah atau ban dalamnya itu tidak ikutan terlipat atau tidak tercukit pada saat kita melakukan pencukitan. Karena kalau misalkan salah penempatan ban dalamnya, nanti ketika kita cukit ban luarnya, ban dalamnya ikut tercukit dan akhirnya bocor lagi ya. Bisa jadi kerjaan 2 kali. Oke, 1 kali cukitan, 2 kali cukitan. Nah, kita putar, kemudian bagian atasnya kita tekan-tekan ya. Terus saja seperti itu. 1 kali tegukan atau 1 kali songkelan, kita pindah ke atas ya. Latihan aja seperti itu supaya kita tahu bahwa ketika bagian ban yang kita cukit itu susah atau alot ya, itu ada terjadi kesalahan pada bagian berlawanan atau ban luarnya ya. Oke, setelah saya kencangkan bagian mur ventilnya, lanjut kita masukkan ventilnya, kemudian kita pompa ya. Setelah kita pompa, prosesnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.